Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyati. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan soal joint venture metode tidak terpisah. Joint venture pembukaan tidak dilaksanakan secara terpisah dari anggotanya. Secara singkat, dalam hal ini, pencatatan transaksi untuk kegiatan yang dilakukan oleh joint venture dicatat dalam buku keuangan yang sama dari masing-masing anggota atau digabung. Dalam metode ini, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara terpisah. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Simak sampai akhir. Oke teman-teman, kita langsung ke contoh soalnya saja. Tuan Ari, Budi, dan Caca sepakat mengadakan kerjasama dalam suatu usaha joint venture nih. Penjualannya itu yaitu penjualan buku-buku novel selama liburan semester dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu investasi. Tuan Ari dan Caca menyerahkan barang dagangan sebagai penyertaan seharga 3 juta dan 4.500.000. Tuan Budi menyerahkan uang tunai sebesar 2.500.000. Tuan Caca ditunjuk sebagai pimpinan managing partner. Pembagian labanya ditentukan nih, Tuan Caca diberi komisi sebesar 10% dari penjualan. Bunga modal diberikan masing-masing anggota sebesar 8% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Joint venture ini dimulai pada tanggal 1 Oktober dan berakhir 31 Desember. Jadi, joint venture ini berlangsung hanya 3 bulan nih teman-teman. Transaksi yang terjadi selama 1 Oktober sampai 31 Desember. Ini semua adalah transaksinya teman-teman. Next, kita langsung pindahkan saja ke kolomnya biar mudah ya teman-teman. Kolomnya terdiri dari transaksi, buku-buku Tuan Ari, buku-buku Tuan Budi, buku-buku Tuan Caca atau managing partner. Transaksi yang pertama nih, investasi barang dagang oleh Tuan Ari sebesar 3 juta, Tuan Caca sebesar 4 juta. Jadi dicatat di Tuan Ari joint venture 7.500.000, barang dagang joint venture 3 juta, Tuan Caca 4.500.000. Kenapa dicatat barang dagang joint venture ini? Karena yang berinvestasi Tuan Ari dan yang diinvestasikannya yaitu barang dagang. Next ke Tuan Budi, joint venture-nya 7.500.000, Tuan Ari 3 juta, Tuan Caca 4.500.000. Kenapa dicatat seperti ini? Karena Tuan Budi belum berinvestasi, tapi tetap dicatat. Selanjutnya yaitu joint venture 7.500.000, Tuan Ari 3 juta, barang dagang joint venture 4.500.000. Ya, karena barang dagang ini karena yang berinvestasi barang dagang yaitu Tuan Caca. Next. Soal 2, investasi uang tunai oleh Tuan Budi sebesar 2.500.000 dikirim pada masing-masing partner. Tuan Caca sebesar 2.500.000, Tuan Budi 2.500.000. Kenapa di buku Tuan Ari dicatat seperti ini? Karena yang berinvestasi itu adalah Tuan Budi dan Tuan Caca sebagai managing partner. Terus di Tuan Budinya yaitu Tuan Caca sebesar 2.500.000, kasnya 2.500.000. Kenapa kas? Karena Tuan Budi itu berinvestasi uang tunai. Jadi dicatatnya Tuan Caca 2.500.000, kasnya 2.500.000. Next ke buku managing partnernya, kas JF sebesar 2.500.000, Tuan Budi 2.500.000. Kenapa kasnya di debit? Karena menerima uang tunainya sebagai investasi dan
yang berinvestasi yaitu Tuan Budi. Next, selanjutnya kita ke soal 3. Ditarik sebuah promes sebesar 1 juta, bunga 6%, jangka waktu 60 hari. Yang biaya ini tadi terjadi kesalahan, jadi saya rubah ya. Untuk di buku Ari yaitu JF 10.000, Tuan Caca 10.000. Kenapa seperti ini? Karena di buku Tuan Ari hanya mencatat biaya, sama halnya dengan di buku Tuan Budi. Selanjutnya kita langsung saja ke buku managing partnernya, yaitu kas joint venture-nya yaitu sebesar 990, lalu joint venture-nya 10.000. Ini untuk biayanya karena kita menarik promes, jadi mendapatkan uang sebesar 900, kas sebesar 990.000. Wesel bayarnya yaitu 1 juta. Soal nomor 4, penjualan kredit barang dagang sebesar 16 juta. Di buku Tuan Ari dicatat sebagai Tuan Caca 16 juta, joint venture 16 juta. Selanjutnya yang di buku Tuan Budi sama, Tuan Caca 16 juta, joint venture-nya 16 juta. Untuk di buku managing partner itu ditulis sebagai piutang karena penjualan kredit sebesar 16 juta dan joint venture 16 juta. Next, kita ke soal berikutnya ya. Next, kita ke soal nomor 5. Penerimaan piutang sebesar 15.900.000. Di buku Tuan Ari dan di buku Tuan Budi tidak dicatat karena sudah dicatat pada saat transaksi sebelumnya, yaitu tanggal 4. Hanya dicatat di buku managing partner sebagai penerimaan kas sebesar 15.900 dan piutangnya mengurangi piutang 15.900. Soal nomor 6, penghapusan piutang sebesar 100.000. Untuk di buku Tuan Ari dan di buku Tuan Budi ditulis joint venture sebesar 100.000 pada Tuan Caca 100.000. Sedangkan untuk di buku Tuan Caca managing partnernya ini ditulis joint venture sebesar 100.000 pada piutang joint venture 100.000. Kenapa pada piutang? Karena penghapusan piutang tak tertagih. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Pembayaran macam-macam biaya usaha sebesar 4.400.000. Selama berlangsungnya joint venture ini ternyata terdapat biaya usaha sebesar 4.400.000. Maka dicatat di buku Tuan Ari dan di buku Tuan Budi yaitu joint venture 4.400.000, Tuan Caca 4.400.000. Kenapa Tuan Caca? Karena yang mengeluarkan biayanya itu Tuan Caca. Sedangkan untuk di buku Tuan Caca managing partnernya joint venture 4.400.000 pada kas joint venture 4.400.000. Ya, karena yang mengeluarkan kas yaitu Tuan Caca. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Pembayaran atau pelunasan wesel bayar sebesar 1 juta. Nah, untuk di buku Tuan Ari dan di buku Tuan Budi ini tidak dicatat karena sudah dicatat pada saat transaksi sebelumnya. Nah, sedangkan untuk Tuan Caca sebagai managing partner itu dicatat sebesar wesel bayar 1 juta pada kas joint venture sebesar 1 juta. Ya, karena dia mengeluarkan dan membayar pelunasan, kasnya berkurang sebesar 1 juta. Nomor 9, pembagian laba bersih sebesar 3.990.000. Itu salah ya teman-teman, bukan 3.900.000 tapi 3.990.000. Sebelum kita mengisi tabel buku Ari, buku Budi, dan buku Caca, kita akan memperhitungkan pembagian laba. Maka, simak video selanjutnya ya teman-teman. Ini adalah tabel untuk perhitungannya. Laba
sama dengan 16 juta dikurang 12 juta 10.000 sama dengan 3.990.000. Nilai ini didapat dari penjualan dikurang HPP dikurang biaya-biaya. Nah, untuk penjualannya tadi kan penjualan secara kreditnya itu sebesar 16 juta. Nah, untuk HPP-nya itu sebesar 7.500.000 didapat dari pada saat Tuan Ari dan Tuan Caca berinvestasi sebesar 3 juta rupiah dan 4.500.000. Jadi totalnya 7.500.000. Lalu untuk biaya-biayanya itu ada biaya 10.000 untuk biaya promes, ditambah dengan biaya penghapusan piutang 100.000, ditambah lagi dengan biaya macam-macam, biaya usaha 4.400.000, jadi totalnya 4.510.000. Maka dikurangkan nih 16 juta dikurang 7.500.000 dikurang 4.510.000 sama dengan 3.990.000. Kemudian untuk menghitung komisi Tuan Caca sudah ditentukan di dalam soalnya 10% dari penjualan. Maka 10% dikali 16 juta sama dengan 1.600.000. Untuk angka 8 itu abaikan saja ya teman-teman. Sedangkan untuk bunga modal dibagikan 8% setiap anggotanya. Maka perhitungannya untuk Tuan Ari, 8% dikali 3/12 dikali 3 juta sama dengan 60.000. 3/12 itu didapat dari periode selama berlangsungnya joint venture ini. Dikali 3 juta itu dapat dari modal yang diberikan Tuan Ari berupa barang dagang. Jadi dapatlah bunga modalnya sebesar 60.000. Selanjutnya sama untuk Tuan Budi, 8% dikali 3/12 dikali 2.500.000 sama dengan 50.000. Untuk Tuan Caca perhitungannya sama, 8% dikali 3/12 dikali 4.500.000 sama dengan 90.000, maka sisa labanya adalah 3.990.000 dikurang 1.600.000 dikurang 60.000 dikurang 50.000 dikurang 90.000, maka hasilnya adalah 2.190.000. Nah, pembagian sisa ini 2.190.000 ini dibagi 3 sama dengan 730.000 masing-masing anggota. Dari perhitungan di atas, kita kembali ke tabel bantuan, yaitu yang pertama komisi untuk Tuan Caca sebesar 1.600.000, jumlahnya 1.600.000, bunga modal Tuan Ari 60.000, Tuan Budi 50.000, Tuan Caca 90.000, maka totalnya 200.000, sisanya yaitu 730 untuk Tuan Ari, Tuan Budi 730, Tuan Caca 730, maka jumlahnya 2.190.000. Jadi total untuk Tuan Ari yaitu 790.000, untuk Tuan Budi 780.000, untuk Tuan Caca 2.420.000. Maka jumlah seluruhnya laba yaitu 3.990.000. Setelah melakukan perhitungan laba ini, kita kembali lagi ke kolom buku-buku joint venture. Jadi untuk buku Tuan Ari, joint venture-nya sebesar 3.990.000. Untuk laba joint venture yang didapat 790.000. Untuk Tuan Budi 780.000. Untuk Tuan Caca 2.420.000. Nah, selanjutnya untuk Tuan Budi, joint venture-nya 3.990.000, laba joint venture-nya 780.000, Tuan Ari 790.000, Tuan Caca 2.420.000. Sedangkan untuk buku-buku Tuan Caca sebagai managing partner, joint venture-nya 3.990.000, laba joint venture yang didapat 2.420.000, Tuan Ari 790.000, Tuan Budi 780.000. Baiklah, untuk perhitungan
Pembagian labanya sudah clear. Semoga teman-teman bisa paham ya. Soal 10, pembayaran oleh Tuan Caca. Pembayaran oleh Tuan Caca ini berupa kas yang dibayarkan oleh masing-masing anggota. Nah, perhitungannya itu untuk Tuan Ari, dia akan menanamkan modal sebesar 3 juta. Jadi ditambah dengan laba sebesar 790.000 sama dengan 3.790.000. Untuk Tuan Budi, modalnya sebesar 2.500.000 ditambah laba 780.000 sama dengan 3.280.000. Sedangkan untuk Tuan Caca, modalnya sebesar 4.500.000 ditambah dengan laba 2.420.000 sama dengan 6.920.000. Maka pencatatan untuk joint venture-nya, untuk di buku-buku Tuan Ari, kasnya yang didapat sebesar 3.790.000, untuk Tuan Budi 3.280.000, untuk Tuan Caca ini mengeluarkan, jadi dia mengeluarkan kas sebesar 7.070.000. Next, kita ke buku-buku Tuan Budi, kas yang didapat 3.280.000, Tuan Ari sebesar 3.790.000, Tuan Caca 7.070.000. Sedangkan untuk buku-buku Tuan Caca, managing partnernya, kasnya dia menerima 6.920.000, Tuan Ari 3.790.000, Tuan Budi 3.280.000, Tuan Caca sebesar 13.990.000. Jadi, Tuan Caca mengeluarkan seluruh pembayaran sebesar 13.990.000 kepada masing-masing joint venture. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. See you, bye-bye. Lupa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.